Peran perempuan dalam mitigasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan hidup. Kontribusi perempuan dalam mengurangi dampak perubahan iklim dapat dibuktikan secara nyata, baik melalui bidang penelitian maupun sebagai aktivis penggerak. Peran perempuan dalam perubahan iklim juga menjadi sorotan ketika mereka berani menyuarakan aspirasinya di hadapan publik. Salah satu tokoh perempuan yang berhasil mencuri perhatian dunia dengan aksinya terhadap kecaman dampak perubahan iklim yaitu Greta Thunberg. Greta Thunberg merupakan remaja 15 tahun yang berasal dari Swedia. Dia biasanya menyuarakan aspirasinya di depan gedung parlemen Stockholm, Swedia. Di tahun 2018, dia diundang di konferensi perubahan iklim yang diadakan oleh PBB. Perubahan iklim menunjukkan bahwa perempuan telah mampu memainkan peran yang sejalan dengan tujuan global dalam perubahan iklim, yaitu mitigasi dan adaptasi. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki pengalaman, naluri, dan pengetahuan akan local wisdom dalam menjaga kelestarian alam. Selanjutnya akan disampaikan bagaimana perempuan berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Apa yang dimaksud dengan mitigasi? Mitigasi merupakan berbagai tindakan aktif untuk mencegah, memperlambat terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global, serta mengurangi dampak perubahan iklim tersebut melalui penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan penyerapan gas rumah kaca. Ada 4 prinsip yang perlu diperhatikan dalam mitigasi, yaitu 1. Eliminasi, 2. Pengurangan, 3. Substitusi, dan 4. Offset. Pertama, eliminasi. Eliminasi ini dilakukan dengan cara menghindari penggunaan alat-alat penghasil emisi gas rumah kaca, misalnya dengan mengganti bola lampu pijar dengan lampu LED yang lebih hemat energi. Kedua, pengurangan. Pengurangan dilakukan dengan cara mengganti peralatan lama atau mengoptimalkan struktur yang sudah ada. Misalnya, dengan mematikan alat-alat listrik yang sudah tidak dipakai lagi, menggunakan energi secara hemat dan efisien. Ketiga, substitusi. Substitusi dilakukan dengan menggunakan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik atau pemanas, misalnya dengan memanfaatkan tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, bioenergi atau panas bumi sebagai pengganti bahan bakar fosil. Keempat, offset. Offset ini merupakan cara yang berbiaya lebih rendah, tetapi manfaatnya cukup besar. Langkah yang diambil yaitu melalui reboisasi dan reforestasi. Upaya mitigasi terkait dengan langkah pencegahan atas dampak perubahan iklim diantaranya dapat dilakukan melalui gerakan perempuan tanam dan gerakan pelihara pohon. Selanjutnya, kita akan membahas peran perempuan dalam mengelola lingkungan hidup. Perempuan merupakan agen perubahan dan memberi pengaruh besar terhadap kualitas lingkungan hidup. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh perempuan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang akan disampaikan pada bagian selanjutnya.
Pertama, mengurangi kosmetik dalam skala besar, yaitu dengan memaksimalkan pemakaian kosmetik agar tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, sisa-sisa dari bahan kosmetik yang telah digunakan dibuang pada tempatnya atau didaur ulang. Kedua, mengurangi pemakaian deterjen yang berlebihan dan mengontrol pembuangan air limbah sabun dengan cara menampung di tempat tertentu agar tidak langsung dibuang ke tanah. Ketiga, perempuan dapat melakukan perannya di rumah untuk mengendalikan produksi sampah plastik, yaitu dengan menghemat plastik untuk berbelanja dan menggantinya dengan tas yang bisa dipakai berulang-ulang. Perempuan juga dapat mengurangi sampah botol plastik minum dengan cara membawa botol minum atau Tupperware kemanapun mereka pergi. Keempat, perempuan sebagai ibu yang mengatur segala urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah dan pekarangan dapat membiasakan diri melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk lingkungan rumah yang kemudian akan diikuti oleh anggota keluarga lainnya. Misalnya dengan membiasakan pembagian sampah berdasarkan kategori seperti sampah basah dan sampah kering, serta menyediakan tempat khusus untuk pembuangan sampah dengan jenis yang berbeda tersebut. Kelima, perempuan sebagai ibu rumah tangga yang dapat menjadi pendidik bagi anak-anak mereka. Dalam hal ini, seorang ibu bisa menanamkan nilai-nilai kepedulian lingkungan kepada anak-anaknya dari kecil, sehingga si anak tersebut menjadi terbiasa melakukan hal-hal yang menjaga lingkungan dimanapun si anak berada. Keenam, perempuan merupakan seseorang yang aktif melakukan penanaman di rumah masing-masing. Setidaknya dari hal ini dapat menjadi pilar untuk gerakan penghijauan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Ketujuh, perempuan dapat terlibat langsung melalui organisasi lingkungan dan melakukan sosialisasi langsung kepada sesama. Hal ini dianggap lebih mudah untuk dipahami dan diterima oleh perempuan lainnya. 8. Perempuan sebagai sosok yang teliti dan telaten dapat menjadikan permasalahan sampah menjadi peluang ekonomi dengan cara memanfaatkan sampah menjadi barang yang dapat digunakan lagi setelah melalui proses daur ulang. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan sampah karena dapat mengendalikan dan mengurangi sampah di lingkungan mereka. 9. Perempuan dapat mendirikan komunitas lingkungan yang bergerak untuk mengajak kaum perempuan lainnya agar peduli dan melestarikan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyalurkan tulisan melalui media agar penyebaran informasinya lebih meluas dan dapat dijangkau oleh masyarakat umum.